Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Hajah Lu'lu' Nur Mufidah MPDI dan Bapak Prof. Jazeri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Kuni Muntafiah Jamilah akan membahas mengenai materi filsafat ilmu yang pertama, yaitu problematika filsafat ilmu. Dalam rangka membangun wawasan keilmuan dan terutama sebagai upaya pembangunan keilmuan lebih lanjut, problematika filsafat ilmu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah problematika struktur fundamental ilmu, yang kedua adalah problematika struktur logis ilmu, yang ketiga adalah kerja heuristik ilmu, dan yang keempat adalah analisis kritis. Problematika filsafat ilmu yang pertama adalah problematika struktur fundamental ilmu. Struktur fundamental suatu ilmu pada hakikatnya adalah ilmu itu sendiri. Melihat ilmu dari aspek ini lebih menitik beratkan pada perspektif kajian formal apa yang akan digunakan oleh suatu ilmu untuk memahami objek kajiannya. Dari sini bisa dilihat bahwa suatu perspektif tidak hanya digunakan pada satu disiplin ilmu. Nah, artinya bisa jadi beberapa disiplin ilmu itu memiliki objek formal yang sama. Kemudian, dalam pengembangan keilmuan, struktur fundamental ilmu juga dapat dipahami sebagai kerangka paradigma keilmuan, yang dengannya dapat dilihat konsistensi kerja konsep-konsep atau teori-teori keilmuan. Nah, dari sini kemudian bisa dimengerti bahwa filsafat ilmu itu menjadi sangat identik dengan semacam kerangka teori. Hal ini bisa dilihat dari pendapat Harold A. Brown yang menyatakan bahwa sebagian besar penelitian keilmuan itu merupakan usaha terus-menerus untuk menafsirkan dan juga memahami seluk-beluk alam lewat kerangka kerja teoritik yang telah disusun terlebih dahulu oleh ilmuwan atau seorang peneliti. Kerangka kerja teoritik memerankan peran yang sangat besar dalam menentukan permasalahan apakah yang harus dipecahkan dan hal-hal apa sajakah yang dapat dianggap sebagai pemecah terhadap permasalahan tersebut. Problematika filsafat ilmu yang kedua adalah problematika struktur logis ilmu. Struktur logis suatu ilmu itu berhubungan dengan logika apa atau logika yang bagaimana yang digunakan untuk membangun suatu ilmu. Sehingga wajar saja jika masing-masing ilmu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu sama lain. Nah, karena masing-masing ilmu itu memiliki logikanya sendiri-sendiri. Nah, dengan melihat struktur logis suatu ilmu itu kita akan bisa memahami tipe-tipe argumen seperti apa yang digunakan oleh suatu ilmu tertentu. Problematika filsafat ilmu yang ketiga adalah kerja heuristik ilmu. Heuristik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu heurisken yang artinya menemukan. Menurut Muhammad Muslih, heuristik merupakan suatu keharusan untuk melakukan penemuan-penemuan melalui penalaran dan juga percobaan-percobaan. Sesuai dengan sifat heuristik ini, maka filsafat ilmu itu berusaha untuk mencari terobosan baru agar suatu ilmu itu
bisa tetap survive, kemudian marketable, akurat, dan juga berguna. Nah, kerja heuristik ini contohnya adalah munculnya istilah shifting paradigm atau pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn. Namun dalam hal ini kerja heuristik yang dimaksud itu tidak hanya berbentuk atau tidak hanya seperti lahirnya suatu paradigma yang baru, akan tetapi juga menyangkut hal-hal yang lebih sempit lainnya seperti konsep, kemudian teori, metode, pendekatan, objek kajian, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini, filsafat itu merupakan alat intelektual yang terus-menerus diperlukan. Untuk itu, ia harus boleh berkembang secara alamiah, baik untuk kepentingan pengembangan filsafat itu sendiri maupun untuk pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Hal demikian itu dapat dipahami karena filsafat itu menanamkan kebiasaan dan melatih akal pikiran untuk bersikap kritis, analitis, dan juga mampu melahirkan ide-ide segar yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian filsafat itu menjadi alat intelektual yang sangat penting untuk pengembangan ilmu-ilmu yang lain. Problematika filsafat ilmu yang keempat atau yang terakhir adalah analisis kritis. Istilah kritik itu sendiri sering menimbulkan suatu persoalan karena seakan kritik itu hanya untuk mencari kesalahan. Nah, padahal kritik juga bisa bermakna kajian kritis. Kritik adalah sifat dasar daripada filsafat itu sendiri. Nah, maka dalam hal ini filsafat ilmu tidak henti-hentinya untuk melakukan kritik terhadap setiap ilmu dan juga perkembangannya. Terutama dalam hal ini diarahkan pada 3 aspek, yaitu ontologis, aksiologis, dan juga epistemologis. Nah, melalui pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa problematika atau permasalahan yang dihadapi dalam filsafat ilmu itu ada 4 diantaranya. Yang pertama adalah problematika struktur fundamental ilmu atau masalah problematika bangunan dasar suatu ilmu. Yang kedua adalah problematika struktur logis ilmu. Yang ketiga adalah problematika kerja heuristik ilmu. Dan yang keempat adalah problematika kritik analisis. Demikian tadi materi tentang problematika filsafat ilmu yang bisa pemateri paparkan. Dan kurang lebihnya pemateri mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.